محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh wa sallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Faqala Allah ta'ala fil kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, pemilik segalanya. Karena atas segala rahmat, nikmat hidayah dan juga izinnya kita dapat hadir pada majelis ilmu, majelis buka bersama Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, insyaallah pada hari ke-17 Ramadan 1444 Hijriah, tentunya dalam keadaan sehat dan berbahagia. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan kejunjungan kita, tauladan kita, idola kita, Nabi Muhammad SAW beserta keluarga maupun sahabatnya. Baik, majelis buka bersama maupun majelis taklim Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Masjid Al-Hadid yang senantiasa dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebelum kita menunggu saat-saat yang kita tunggu-tunggu di bulan Ramadan, yaitu azan sholat maghrib, tentunya tak lupa sebagaimana yang diberikan contoh oleh guru-guru kita tidak lupa kita memberikan adab kita untuk dapat mengirimkan barakah al-fatihah yang pertama kepada seluruh pimpinan di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, para senior, para sesepuh, para donatur, terutama yang telah mendedikasikan waktu, tenaga, materi maupun non materi dalam proses pembangunan Masjid Al-Hadid Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Dan tentunya barakah al-fatihah juga ditujukan kepada seluruh pengurus takmir Masjid Al-Hadid, baik dari unsur dosen, tenaga pendidikan, mahasiswa maupun alumni. Mudah-mudahan yang sudah mendahului kita senantiasa dilimpahkan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang masih diberikan kesempatan seperti kita semua yang hadir pada sore hari ini senantiasa dilimpahkan kesehatan, panjang umur, usia yang berkah, dan senantiasa dalam limpahan rahmat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ila khatul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Brawijaya maupun Universitas Brawijaya pada umumnya yang senantiasa dilimpahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada 10 hari kedua di bulan Ramadan 1440 Hijriah adalah 10 hari penuh ampunan. Tentunya sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan kita bertaubat, dengan kita melantunkan istighfar, dengan kita melaksanakan ibadah-ibadah wajib maupun sunnah, tentunya kita tidak akan mampu percaya diri untuk bisa masuk surganya Allah dengan tanpa hisab. Bagaimanapun juga kita senantiasa membutuhkan syafaat dari siapa? Dari Nabi Muhammad SAW. Salah satu hal yang senantiasa kita lakukan yaitu bersolawat. Dengan kita bersolawat, tentunya kita akan memberikan mahabbah. Itu merupakan implementasi mahabbah, bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW.
Dengan kita bersolawat akan menenangkan hati. Dengan kita bersolawat kita akan menjaga baik itu lisan kita, akidah kita, terutama keimanan kita. Dan tentunya apa salahnya jika kita bersolawat? Kelihatannya di sini jamaahnya yang tampak mungkin hanya puluhan, tapi saya yakin di majelis ilmu ini, di majelis yang berkah ini, ratusan bahkan ribuan malaikat Allah sudah turun berbaris dengan rata, berbaris dengan rapi, tentunya untuk dapat mendoakan Bapak Ibu adik-adik yang hadir pada sore hari ini. Dan tentunya akan lebih paripurna bagaimana jika kita awali dengan bersolawat bersama. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Sekali lagi yang semangat. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik jamaah yang berbahagia, tema yang diangkat kita pada sore hari ini kita sharing saja. Jika kita menunjuk ataupun saya menunjuk satu untuk adik-adik semua maupun Bapak Ibu sekalian, tapi yang keempat mutlak untuk saya. Dan tentunya ini merupakan bagian dari muhasabah diri saya sebagai al-fakir, baik dari sisi ilmu, pengalaman maupun yang lainnya. Baik, di sini adik-adik ada yang merasa terzolimi, ada yang merasa didolimi. Gak apa-apa, kita sharing-sharing aja ya. Mungkin Bapak yang di atas ada yang suka mendolimi mungkin. Kalau lihat pertawanya, iya. Baik, biasanya jika kita itu merasa terzolimi, rasa ataupun sifat yang muncul yaitu jika orang yang menzolimi kita meminta maaf, kita akan lebih mudah memaafkan. Tapi bagaimana jika seseorang yang menzolimi kita tidak meminta maaf dan sialnya kita tidak bisa mudah memberikan maaf? Jika ada pepatah kuno yang mengatakan, jika orang yang bersalah meminta maaf kepada kita, saya ulangi lagi, jika orang yang merasa bersalah meminta maaf kepada kita dan kita memaafkan, itu akan melegakan dia. Itu akan melegakan dia. Tapi bagaimana jika orang yang merasa tidak bersalah, tidak meminta maaf, tapi kita mampu untuk memberikan maaf atau memaafkan? Saya ulangi lagi tagline-nya yang kedua. Jika ada orang yang merasa tidak bersalah, tidak mau meminta maaf, tetapi dengan kebesaran hati kita memaafkan, kita memberikan maaf, itu akan melegakan diri kita. Karena apa? Karena kita memberikan maaf. Mereka yang sudah merasa, kita kan merasa terzolimi, merasa didolimi, tapi kita mampu memberikan maaf. Dan itu tidak mudah. Karena apa? Jika orang bersalah minta maaf,
kita memberikan maaf itu sangat mudah, karena ada hubungan timbal balik. You orang salah, bro, kau salah bro, kau nilai jalur sepuro. Kalau kamu minta maaf itu udah lumrah, Tapi ketika orang itu bersalah dan kita merasa benar, kita juga tidak diperkenankan untuk aji mumpung, jual mahal, menangnya sendiri. Seumpama si fulan merasa bersalah, telah memfitnah kita, telah menggibah kita. Grupnya banyak kita ini. Saya yakin teman-teman baik yang putra maupun putri, terutama yang putrinya ada di atas, itu grup WhatsApp-nya banyak. Gibah 1, gibah 2, paitu 1, paitu 2. Belum yang sana lagi, grup rempong RW 1, kelas A, kelas B. Itu merupakan sifat dasar kita sebagai manusia. Tapi yang menjadi dasar 15 menit ke depan kita membahas, yaitu bagaimana kita berselapang dada dan memberikan maaf. Baik, Allah telah berfirman bahwa ketika kita memberikan maaf, hal yang akan kita dapatkan di awal yaitu Allah akan memuliakan kita. Allah akan memuliakan kita. Allah akan memberikan kemuliaan yang tanpa batas kepada kita. Hadisnya banyak, ceritanya banyak, riwayat pun juga banyak. Dan apakah kita tetap aji mumpung? Oleh sebab itu saya ingin tanya kepada adik-adik yang ada di sini sebagai mahasiswa. Saya tadi di awal sudah berkomunikasi dengan Mas Hendri, kemudian Pak Rudi, dan juga Mas Hadi. Adik-adik ketika menjadi mahasiswa saat ini merasa terdolimi nggak ketika kalian melaksanakan kegiatan belajar mengajar? Ada yang merasa terdolimi nggak? Atau jangan-jangan adik-adik malah mendolimi? Case-nya seperti ini. Ketika datang kuliah udah bayar UKT. Iya kan? Bayar UKT ya? Bayar UKT ya? UKT itu apa? SPP. Udah bayar UKT, datang kuliah dapat dosen yang killer. Dapat karyawan yang jahat. Kemudian dapat teman yang satu kelompok yang benceno itu gergetno. Selepas itu ketika diskusi kelompok, dapat teman-teman yang gak sefrekuensi dengan kita. Udah di kampus udah stres, mau ngurus administrasi udah stres. Ketika pulang ada teman di kos-kosan yang mau pinjam uang, padahal kiriman dari orang tua terlambat. Begitu buruknya ya nasib mahasiswa ya, nggak enak sama sekali gitu. Kemudian ketika mau menuntut ilmunya tidak bisa disampaikan dengan baik. Itu kan seolah-olah merasa merasa tertolimi. Harusnya dengan UKT di kategori 0 sampai 7, kategori 1 sampai 3 bisa mendapatkan pelayanan yang luar biasa, mendapatkan fasilitas yang luar biasa. Tapi itu tidak bisa menjadi mimpi yang sempurna bagi adik-adik. Meskipun itu masih bisa diperdebatkan. Diperdebatkan seperti apa? Itu berproses. Bahwa membentuk mental anak muda memang membutuhkan proses. Dan jalannya liku-likunya memang harus seperti itu. Ditempa kanan kiri, ditendang dari atas ke bawah, karena keringat tidak ada yang manis, karena keringat itu asin. Karena yang asin itu adalah bentuk perjuangan kita. Kembali lagi ke topik awal, bagaimana kita berselapang dada dan juga memberikan maaf. Ketika Anda mendolimi, baik itu merasa terdolimi, baik itu kita di lingkungan akademisi, baik dari dosen, pimpinan, kemudian dari karyawan mereka berikan, bahkan teman kalian sendiri, akan lebih mulia. Allah telah menjanjikan di hadis riwayat Muslim bahwa ketika kita memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah SWT akan menambahkan kemuliaannya, dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Itu yang pertama. Itu sudah janji Allah dan Allah akan membuktikan hal tersebut. Ketika kita
ingin mendapatkan kemuliaan, kuncinya simple, yaitu memberikan maaf. Memberikan maaf bagi seorang laki-laki itu merupakan bukan cerminan seorang pengecut. Kadang kita memberikan maaf, you letoy, bro, you lemah lu, ngapain lu memberikan maaf bro, sikat aja bre, hajar aja bre. Kan kebanyakan seperti itu. Memang faktanya di lapangan seperti itu. Tapi perlu diingat, Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa kita sebagai manusia itu memang tempatnya salah, di mana semua anak Adam pasti berbuat salah. Tapi sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang segera memperbanyak taubat dan juga membaca istighfar. Kita tempatnya salah, kita tempatnya orang terzolimi, kita merasa dizolimi dan juga menzolimi. Tapi kita tidak pernah sadar, karena kita masih mengedepankan ego kita untuk tidak memberikan maaf kepada semua insan yang ada di sekitar kita. Orang tua kita memberikan arahan ataupun kita menyuruh, dibentak-bentak. Tapi apakah orang tua kita memberikan maaf? Ya, karena ayah dan ibunda kita senantiasa memberikan maaf untuk kita semua, karena kita merupakan anak-anak didikan maupun anak-anak terbaik, harapan dari kedua orang tua kita. Yang lebih gak enak lagi jika kita merasa terzolimi atau juga merasa dizolimi. Yang lebih repot nanti di yaumil hisab, di yaumil akhir, ketika kita tidak mau memaafkan sesama muslim. Ketika kita tidak mau memaafkan sesama muslim, dihitung, pitungan, lalu salah, ya wis, engkau tak gawe salah, tak bikin dulu, tak kerjain dulu, tak ospek dulu. Itu repot. Jadi saran saya, sebagaimana ketika saya mendengarkan kajian ilmu dari guru-guru saya, lebih enak jika kita sesama muslim ada yang menzalimi kita, maafkan aja, maafkan saja. Karena ketika kita memberikan maaf, kita mendapatkan kebaikan dari memaafkan. Tapi orang, kita sebagai manusia memiliki kewajiban untuk meminta maaf. Ketika itu tidak terlaksana, kita tidak melaksanakan, kita tidak memohon maaf ataupun meminta maaf, Allah tetap akan mencatat. Jadi ketika kita memberikan maaf kepada orang yang berbuat zalim kepada kita, memfitnah kita, kita mendapatkan pahala kebaikan yaitu memaafkan. Tapi ingat, hitung-hitungan Allah ketika kita bersalah dan kita tidak mau meminta maaf, kelak di yaumil akhir, di yaumil hisab itu nanti akan diperdebatkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saran saya, sesama teman-teman ini, sesama insan terutama yang muslim, kalau ada yang salah udah maafkan aja. Meskipun rasa dongkol udah dimaafkan aja. Itu yang paling simpel, karena kita sesama muslim. Dan tentunya ketika kita sudah memberikan maaf, ingat, ego kita juga harus diturunkan. Jangan diperhitungkan lagi egonya seperti apa. Jadi ya jangan sok menang sendiri, jangan merasa benar sendiri, jangan merasa yang paling oke, jangan merasa yang paling memiliki adab ilmu yang paling luar biasa daripada teman-teman kalian. Ingat, tadi Rasulullah telah berkata, bersabda bahwa anak Nabi Adam adalah tempatnya salah dan pasti berbuat salah. Jadi ketika kita memberikan maaf, itu tentu saja akan memberikan rasa yang luar biasa, penuh kebaikan untuk kita semua. Dan tentunya ini ada cerita yang cukup masyhur. Dahulu Imam Ahmad bin Hanbal, salah satu imam, salah satu mazhab, itu merasa terzalimi sekali. Dulu beliaunya pernah dipenjara, bahkan pernah disiksa. Sebelum dipenjara, kedua kakinya yang kanan dan kiri itu ditarik onta dari arah yang berlawanan. Tapi ketika beliau Imam Ahmad bin Hanbal akan meninggal dunia, beliau mengucapkan, saya akan menghalalkan semua kesalahan muslim yang melekat ataupun yang pernah menzalimi saya.
ketika Imam Ahmad bin Hanbal akan meninggal dunia, beliau mengucapkan, saya menghalalkan semua kezaliman sesama muslim yang melekat kepada saya. Itu sungguh luar biasa bagi seorang imam salah satu mazhab terbesar yang ada di dunia, bahkan di Indonesia. Kemudian si fulan muridnya berkata, ya imam, kenapa engkau menghalalkan, mengapa engkau membenarkan kezaliman yang dilakukan oleh sesama muslim kepada engkau? Padahal ketika engkau di penjara, ketika engkau mulai mengaji, ketika engkau sudah membela kebenaran, banyak yang menzalimi engkau, bahkan teman-teman, rekan-rekan yang paling dekat, bahkan murid-murid engkau. Kenapa engkau halalkan? Karena ada keyakinan yang sudah terbesit, di mana Rasulullah telah berkata bahwa kelak nanti di yaumil akhir Allah akan memanggil orang-orang yang mudah memberikan maaf. Seperti apa? Jadi Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan di suatu riwayat bahwa wal ya'fu wal yasfahu. Ayo, Allah nanti itu di yaumil akhir akan mengatakan, akan bersabda, wal ya'fu wal yasfahu. Ayo saling memaafkan dan saling bersalaman. Dan kemudian Allah juga akan mengatakan, bersabda bahwa afa tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Apa kalian tidak ingin diampuni oleh Allah? Dan itu yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ketika beliau akan meninggal dunia. Dan itu merupakan jawaban yang paling sempurna, paling indah untuk kita semua tawadani sampai hari ini. Dan di yaumil akhir kelak Allah juga sudah bersabda mengatakan hal tersebut. Simple aja. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal ingin menjadi bagian umat yang dipanggil oleh Allah di yaumil akhir, di yaumil kiamat, dipanggil ketika Allah akan memberikan pengumuman, ya umatku, ya umat Rasulullah yang mudah memaafkan, silahkan berdiri. Itu apa? Bukan merupakan sebuah kebanggaan buat kita. Dipanggil oleh Allah, Allah bersabda, ya umatku, umatnya Rasulullah yang mudah memaafkan, silahkan berdiri. Yang manggil langsung Allah. Yang berdiri jumlahnya sedikit, sedangkan yang duduk banyak sekali. Karena apa? Karena manusia banyak yang pendendam, tidak mudah untuk dapat memberikan maaf. Iku opoga menjadi suatu kebanggaan bagi Imam Ahmad bin Hanbal ketika di yaumil akhir Allah memberikan pengumuman, ya umatku, terutama umatnya Rasulullah yang mudah memaafkan, silakan berdiri. Adik-adik aja saat ini di dunia, ketika dipanggil ketua departemen, baik ini ada si A, namanya seumpama Andi, angkatan 2022, merupakan mahasiswa berprestasi, itu bangganya luar biasa. Ketika kalian sudah dipanggil oleh panitia, si Abdi dengan IPK 4 dengan predikat cum laude dikasih tepuk tangan satu gedung Samantakrida, mampu membahagiakan, bangga luar biasa kan? Itu yang manggil masih sesama manusia. Bagaimana ketika Allah tadi mengatakan, ya umatku, bagi kalian yang mudah memberikan maaf, silahkan berdiri. Dan itu yang diinginkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Oleh sebab itu beliau mengatakan dari di awal, saya akan menghalalkan semua kezaliman yang dilakukan oleh sesama muslim. Karena beliau ingin mendapatkan perhargaan setinggi-tingginya di yaumil akhir, dapat pengumuman dari Allah, ya beliau yang akan berdiri di antara ratusan bahkan ribuan orang yang dalam posisi terduduk. Karena orang yang terduduk apa? Yaitu tadi orang yang tipe pendendam. Jadi
bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Ini saya ingin memberikan sharing saja. Jadi ketika saya mendapatkan kajian, saya mengaji di Jember. Jadi guru saya itu senantiasa memberikan contoh teladan untuk kita semua. Dan itu bisa diamalkan mulai sekarang, terserah. Meskipun itu nanti kelihatannya berat, dan itu merupakan suatu wadah untuk muhasabah. Caranya simple. Insya Allah saya lakukan sampai detik ini di setiap hari. Ketika kita mau tidur, yang saya lakukan yang pertama muhasabah diri. Muhasabah diri itu seperti apa? Saya ingat seharian tadi itu saya bercanda tawa sama siapa. Dalam bercanda tawa kita biasanya terselip khilaf tanpa kita sadari. Terkadang kita kebablasan, kadang kita bilang kon goblok kon, meskipun itu dalam candaan, semuanya tertawa. Kadang kita bilang kon soplak kon, you goblok, bajigur lu, ansoy lu, tapi dalam canda tawa. Dan itu saya muhasabah diri. Kadang di dalam hati seseorang kita tidak tahu. Yang kita lakukan hanya cukup satu, kita berempati. Jika kita memposisikan diri kita sebagaimana teman kita yang kita candai, bukan kita bully ya, itu apa tidak sakit hati. Ketika kita muhasabah diri, kita nanti akan flashback. Iya, yang kita lakukan ternyata tidak benar-benar banget kok, nggak oke-oke banget kok. Kemudian apa yang kita lakukan? Kalau taubat itu pasti, tapi untuk anak muda kelihatannya berat Pak Budi, kelihatannya berat. Saya aja yang sudah usia 17 tahun sekian aja taubat juga sulit. Saya masih 17 loh. Itu 12 tahun yang lalu. Selepas kita muhasabah, yang kita lakukan cukup simpel kata guru saya. Yang pertama, kita bertaubat dan beristighfar. Caranya apa? Kita memohon ampunan. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa-dosaku yang saya lakukan di hari ini, dan jagalah lisanku untuk 1 hari ke depan, di besok hari. Itu yang pertama. Kemudian kedua, ya Allah ya Rabb, hamba adalah hamba yang lemah. Ampunan hanya dari Engkau. Tapi sebagai hamba yang lemah, hamba memaafkan dengan ikhlas. Memaafkan dengan ikhlas, dengan tulus semua kezaliman yang dilakukan oleh semua orang yang tertuju kepada saya. Ingat ya, yang pertama kita memohon ampunan kepada Allah. Yang kedua, kita memberikan maaf. Kita memberikan maaf dengan ikhlas, dengan tulus kepada semua orang yang di hari itu tanpa kita ketahui, tanpa kita sadari, tanpa disengaja pun mendolimi kita. Kadang rasa-rasa kita, kadang memfitnah kita. Udah kita maafkan. Biarkan Allah yang menyelesaikan itu. Jangan kita terpancing ketika ada yang memfitnah kita. Wah, parah nih, parah nih. Alasannya kita tabayun, tapi bukan tabayun. Wes marani, gabloki, sepati, diidoni, dipaitu. Wes podo bedu itu. Bedu itu sama aja. Jadi yang memfitnah ganjarannya ya juga sama dengan kita, karena kita terbawa emosi. Yang kedua, memaafkan. Dan yang ketiga, ya Allah ya Rabb, saya meminta maaf. Saya meminta maaf atas kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja kepada semua insan, dengan Engkau ya Rabb sebagai saksinya. Dengan Engkau ya Rabb sebagai saksinya. Jadi kita selepas muhasabah kita dapat yang kita lakukan 3. Nanti silahkan diamalkan. Pasti enteng, hidup kalian pasti enteng. Ketika ketemu dosen A, mata kuliah yang sulit, wah enteng. Tenang. Selepas muhasabah yang kita lakukan yang pertama, saya ulangi lagi, karena saya sudah merasakan hal ini. Yang pertama, kita memohon ampunan kepada Allah.
Ya Allah ya Rabb, ampuni segala khilaf yang kami lakukan hari ini dan jagalah lisanku dan perbuatanku di hari esok. Yang kedua, ya Allah ya Rabb, hamba dengan ikhlas memaafkan semua kesalahan, kezaliman yang dilakukan oleh semua orang kepada saya, baik yang sengaja maupun tidak, baik yang terlihat maupun tidak. Dan yang ketiga, kita belajar untuk memohon maaf. Caranya simpel. Ya Allah ya Rabb, hamba memohon maaf kepada semua orang atas segala kesalahan yang saya lakukan, baik sengaja maupun tidak, dengan Engkau sebagai saksiku ya Rabb. Selepas itu tidur. Itu akan semakin paripurna hidup kalian. Tidur kalian itu akan semakin berkualitas. Tengah malam biasanya nggak bisa tidur, ataupun mohon maaf nggak bisa melek, nggak bisa bangun, kalian nanti akan tersadar. Ada yang bangunin, ada yang bangunkan. Tidur jam berapapun, ketika Allah nanti akan memberikan hidayahnya melalui malaikat-malaikatnya, kita akan terbangun, dan itu tanpa kita sadari. Ketika kita bisa melaksanakan, mengimplementasikan itu merupakan habit baru untuk kita, dan itu akan membawa kalian, yakinlah, hakul yakin, akan membawa kemuliaan bagi diri kalian, dan kemuliaan itu tidak akan didapatkan oleh kalian, tapi akan didapatkan juga oleh kedua orang tua kalian, adik-adik kalian maupun saudara-saudara kalian. Ingat ya, saya tadi udah berkata, 1 untuk adik-adik, yang 4 untuk saya. Kemudian yang selanjutnya, selepas kita bisa memberikan maaf dan kita juga memaafkan, kita bisa mendapatkan kemuliaan. Yang pertama tadi, caranya simpel banget. Kemudian yang kedua, kita nanti akan mendapatkan pertolongan dari Allah. Tadi di awal saya sudah mengatakan, ketika ada yang memfitnah kita, ada yang mengadu domba kita, ada yang menjelek-jelekan kita, gak usah kita marah-marah, gak usah kita ngamuk, gak usah kita bludrek, gak usah kita ambiar, gak usah kita rungkat. Lengkap, udah. Biar Allah yang menyelesaikan. Dan Allah Maha memberi pertolongan. Kita tidak minta pun ketika kita bersabar dan kita mampu memberikan maaf dan memaafkan, Allah akan menyelesaikan segalanya. Ketika kita difitnah, udah biar Allah yang menyelesaikan. Ketika kita dijahati oleh teman kita, diakali ada kirim duit, ngomongin sedino, balik setahun, ditagih setahun, gak balik-balik sampai sudah, sampai sukses pun juga maafkan udah. Biar Allah nanti yang menyelesaikan. Biar Allah yang akan menyelesaikan semuanya. Dan apakah hal tersebut akan menyelesaikan wajah-wajah adik-adik ini yang kelihatan berat banget, susah kabeh dengan ini. Susah, aku yakin susah. UTS ini gagal, tapi ketika kita mampu memaafkan dosen kita, memaafkan karyawan kita, tenang, kita akan balas di UAS besok. Yakin itu yakin. Ya kayak pertandingan Piala Tiger ya. Ketika kita di final kalah sama Thailand, kita akan balas di Liga Dangdut Indonesia. Jadi UTS kita gagal, UTS kita kesulitan, kita maafkan semuanya. Jangan kita menyalahkan, wah dosenku ini wangel pokoknya. Maaf ya Bang Di. Ngei ilmu ini separuh-separuh, nyenel ini nomor 1, main itu nomor 1. Pokoknya dosen paling bener. Karyawan juga ngono, bencet no. Kini kali ngurus PKL direpoti, diribeti. Telat kumpul no KRS dan dosa kertas sakrim itu. Kita maafkan semua. Kita maafkan semua. Karena ketika kita memaafkan, kita jauh dari sifat iri, sifat dengki, sifat ria, sikap pendendam, dan itu merupakan bonus bagi kita. Ingat yang pertama tadi, ketika kita memaafkan maupun memberikan maaf, dapat kemuliaan. Kedua, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan yang ketiga? Biar enggak lama-lama ya Rodi, karena yang ditunggu agar cari. Dan yang terakhir, ketika kita mampu memaafkan, kita memiliki hati yang bersih, memiliki hati yang bersih. Jadi cukup 3 itu aja, gak usah banyak-banyak.
karena kebanyakan SKS wajah kalian semakin suram. Belum nanti kejar deadline tugas maupun yang lainnya. Jadi perlu diingat, kita harus belajar untuk bisa memaafkan. Ijazah dari guru saya tadi saya ijazahkan ke adik kalian. Di malam hari kita sabar. Jangan lupa 3 tadi, memohon ampunan, memberikan maaf, dan meminta maaf dengan saksinya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kurang lebih seperti itu. Karena adzan maghrib sudah mulai, hilalnya sudah mulai tampak, dan tentunya sebelum kita mengakhiri kajian ataupun sharing majelis buka bersama Masjid Al-Hadith Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, kadang kita lupa bahwa sebelum adzan sholat maghrib itu cukup banyak keutamaan dan doa-doa kita akan dijawab oleh Allah. Cuman kadang kita terlalu sibuk dengan setan gepeng. Setan gepeng itu HP itu ya. TikToknya oke, belum nanti lihat reels yang sebenarnya sih nggak masalah, itu selera aja ya. Tapi kadang kita dilupakan terlena bahwa mendekati adzan sholat maghrib itu merupakan doa yang paling cepat diijabah, apalagi di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Yuk kita doa bareng-bareng, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada sore hari ini senantiasa sehat selalu. Aminnya aja lemes ya, kelihatannya tampak puasa di rumah. Sehat selalu, panjang umur, didekatkan jodohnya, dijauhkan dari bala, dimudahkan akademinya, mendapatkan dosen yang baik-baik semuanya, dimudahkan pengurusan administrasinya, dan semua yang dicita-citakan segera dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita bareng-bareng ya bersama-sama. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subbuhul Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikatu war-Ruh, Subbuhul Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikatu war-Ruh, Subbuhul Quddus Rabbuna wa Rabbul Malaikatu war-Ruh. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Astaghfirullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tulqi biha wal haiba fi qulubil kafirina wal musyrikina wal munafiqina wal dhalimina wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna tinaba. Allahumma tinna baqsil khatimah, Allahumma tinna baqsil khatimah, Allahumma tinna baqsil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai al-fakir, dan tentunya pengajian Seri Titik pada sore hari ini dapat saya akhiri.
Yang kedua soal selit TPT. Kalau selit TPT, selit itu dubur ya. Duburnya ayam itu keluarnya apa? Duburnya ayam perempuan, babon itu keluarnya apa? Telur. Kemudian selain telur, telek. Nah, jadi kalau dalam sharing sore hari ini, lalai sampai oleh telur mendapatkan telur, alhamdulillah. Oleh telek, kapok salani dewi. Nah, timbang kasihan silite menungso metune apa? Telek mas. Wa muwaffiq ila thoriq wa a'lam bissawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal